Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertarungan. Ada tempat pelatihan tidak jauh di luar aula utama Alam Gu. Ini adalah tempat di mana Black Submerged Army biasanya berlatih. Itu juga tempat di mana banyak pemuda dari klan Gu senang datang. Makanya, tempat ini cukup ramai. Selain itu, dengan kedatangan kepala klan Lei dan Yan hari ini, banyak anggota luar biasa dari generasi muda dari kedua klan juga telah tiba. Anak-anak muda ini tidak mengikuti apa yang disebut masalah penting. Karenanya, mereka semua berkumpul di tempat ini. Tidak dapat dihindari bagi kaum muda untuk menjadi sedikit impulsif. Ini terutama ketika para pemuda dari klan kuno ini bertemu. Pada saat ini, ada massa hitam padat berkumpul di tempat latihan. Kebanyakan dari orang-orang ini memakai baju besi hitam. Mereka adalah tentara terendam hitam dari klan Gu yang terkenal. Kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan cukup kuat. Paling tidak, dengan pengecualian dari klan Hun, tidak ada dari dua klan lainnya yang bisa mengalahkan tentara terendam hitam dalam hal kekuatan keseluruhan. Mampu menjadi anggota Black Submerged Army adalah harapan di hati banyak generasi muda klan Gu. Terlebih lagi, jika seseorang bisa menonjol di antara mereka, akan memungkinkan untuk dipromosikan ke posisi komandan. Posisi itu berarti ketenaran besar dalam klan Gu. Oleh karena itu, tujuan banyak anggota klan sejak muda adalah tentara terendam hitam. Tempat latihan benar-benar dikelilingi oleh prajurit Black Submerged Army lapis baja hitam. Namun, mata mereka saat ini mengandung jejak kemarahan saat mereka melihat ke lapangan terbuka. Ada lebih dari selusin sosok muda yang berdiri dengan bangga dengan aura angkuh di tempat itu. Simbol petir yang berkedip ada di kepala mereka. Itu adalah simbol klan dari klan Lei. Hehe, tampaknya tentara terendam hitam dari klan Gu tidak sekuat yang dikatakan rumor. Seseorang bahkan menyuruhku untuk berinteraksi dengan kalian semua sebelum aku datang. Seorang pria yang hadir di tanah terbuka sedang mengunyah rumput di mulutnya. Sikapnya yang tersenyum tampak sembrono. Namun, hanya mereka yang melihatnya menyerangnya mengerti bahwa orang ini mungkin tampak seperti orang muda dan menganggur tetapi dia cukup kuat. Ada beberapa sosok berdiri di depan pria itu. Apalagi, semuanya memiliki wajah yang akrab. Selain Gu Qingyang dan dua jenderal lainnya, Ling Kuan dan beberapa komandan tentara terendam hitam juga hadir. Namun, ekspresi mereka saat ini sedikit jelek. Lei Yun, hentikan omong kosongmu. Saya akan menemani Anda jika Anda ingin bertarung. Kami akan bertarung sesuka Anda. Gu Xing, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar, berbicara dengan suara yang dalam. Dia sedikit mengernyit di hadapan provokasi yang agak menusuk telinga. Betapa menyenangkan bertarung dengan balok besar sepertimu. Sebelumnya, bahkan jenderal pertama tentara terendam hitam Anda, Gu Qingyang, telah kalah dari kakak laki-laki Lei Dong. Tampaknya generasi muda klan Lei Ku bahkan lebih kuat daripada klan Gu. Pria bernama Lei Yun itu berkata sambil tersenyum. Lei Yun, kamu harus berhenti menggunakan fasih lidahmu ini. Pria berpakaian perak yang berdiri di depan Lei Yun tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Gu Qingyang dan tertawa. Saya benar-benar minta maaf, orang ini selalu terus terang. Gu Qingyang mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Cara ini diucapkan. Orang terkuat di antara generasi muda klan Guku adalah Nona Sun Er. Jika Anda benar-benar menginginkan tantangan, Anda dapat pergi ke Nona Sun Er dan mencobanya. Seorang komandan pasukan terendam hitam tanpa sadar membuka mulutnya dan tertawa dingin. Haha, Sun Erhu. Lei Dong yang berpakaian perak tersenyum sedikit setelah mendengar ini.
Ada perasaan yang tidak diketahui di matanya saat dia berkata, "Saya sudah lama mendengar tentang Nona Sun Er. Ini adalah suatu keharusan bagiku untuk bertemu dengannya selama perjalanan ke klan Gu ini. Gu Hua telah melarikan diri sebelumnya. Dia seharusnya pergi untuk menemukannya, kan?" Ekspresi dari para komandan dari Black Submerged Army itu berubah ekspresi setelah melihat mata orang ini begitu tajam. "Haha, kakak laki-laki Lei Dong, dikabarkan bahwa kamu dan Sun Er hampir menikah saat itu. Secara kebetulan, ada kepala klan. Mengapa Anda tidak memintanya untuk menyebutkan tentang itu? Dengan pencapaian Anda saat ini, siapa yang tidak layak untuk yang lain?" Lei Yun tertawa. Ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya tanpa sadar tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Ada banyak orang di antara generasi muda klan Gu yang merasa tergila-gila pada Sun Er. Meskipun Xiao Yan saat ini telah menangkap hatinya, Sun Er pada akhirnya masih merupakan mutiara yang cerah di dalam klan Gu. Bagaimana orang lain bisa menggodanya dengan cara seperti itu? Orang-orang dari klan Lei ini benar-benar masih pusing. Beberapa sosok sedang menonton pertunjukan di tempat latihan dari platform tinggi di sisi timur. Mereka memiliki simbol api di dahi mereka. Jelas, mereka adalah anggota klan Yan. Orang yang terdampar di tempat pemimpin memiliki wajah yang tidak asing lagi. Itu adalah Huo Xuan, yang telah ditemui Xiao Yan beberapa kali sebelumnya. Di sampingnya adalah wanita berwajah berkerudung bernama Huo Ya, yang memiliki Red Lotus Ye Flame. Lei Dong memang meningkat pesat selama tahun-tahun ini. Sepertinya klan Lei telah berusaha keras. Melihat prestasinya tersebut, memang tidak ada salahnya untuk menjadikannya sebagai kepala klan selanjutnya. Namun, masih ada kebutuhan untuk mengasah karakternya. Huo Ya menyapu matanya ke seluruh tempat latihan saat dia berbisik. "Haha, apa gunanya berusaha? Ini bukan berarti Anda tidak tahu siapa yang disukai Sun Er. Selain itu, orang itu secara kebetulan juga di alam Gu." Huo Xuan tersenyum dan berbicara dengan sombong. Jika dia keluar, kemungkinan orang-orang dari klan Lei ini akan mendapat masalah. "Xiao Yan ya?" Huo Ya sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, "Dikabarkan bahwa kepala aula jiwa telah dikalahkan di tangannya. Saya ingin tahu apakah ini benar." "Itu mungkin benar. Sebelum kami datang, kepala klan telah menyuruhku untuk lebih dekat dengan Xiao Yan. Ini adalah satu-satunya saat saya melihat kepala klan memegang orang muda dengan hormat seperti itu." Hun Xuan menjawab. "Oh." Alis Huo Ya terangkat. Ekspresi serius melintas di matanya. Beberapa komandan tentara terendam hitam yang sedang berlatih menjadi sedikit marah karena kata-kata Lei Yun saat Huo Xuan dan Huo Ya sedang mengobrol. Ekspresi mereka menjadi dingin. Mereka tidak dapat mengendalikan diri dan hendak menyerang ketika komandan pertama Gu Zhen di samping mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Matanya menoleh ke arah Lei Yu dan berbicara dengan makna yang dalam kata-katanya. "Lei Yun, terkadang, bersikap kasar bukanlah hal yang baik. Hati-hati dalam memancing masalah dengan kata-katamu." "Oh, apakah begitu?" Lei Yun tersenyum dan berbicara dengan sikap tidak berkomitmen setelah mendengar ini. "Saya pikir seharusnya begitu." Tawa lembut tiba-tiba bergema di atas tempat latihan setelah kata-kata Lei Yun terdengar. Segera, banyak pasang mata yang hadir berpaling. Orang bisa melihat 3 sosok muncul di panggung tinggi di utara tempat latihan tiba-tiba. Orang-orang ini melihat ke bawah ke tempat latihan. "Sun Er, Xiao Yan." Gu Qingyang dan yang lainnya terkejut saat melihat 2 dari 3 sosok itu. "Hehe, ini pasti Nona Sun Er dari klan Gu. Dia memang sangat cantik dan layak untuk kakak laki-laki Lei Dong." Banyak pasang mata dari klan Lei berhenti di Sun Er segera. Kejutan melintas di mata mereka. Setelah itu,
Lei Yun mau tidak mau membuka mulutnya untuk berbicara. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba dihentikan oleh Lei Dong di sampingnya. Kakak laki-laki Lei Dong. Lei Yun kaget setelah dia dihentikan oleh Lei Dong. Dia menoleh dengan ragu, hanya untuk menemukan bahwa Lei Dong dengan serius sedang menatap seorang pemuda berpakaian hitam di samping Sun Er. Jika saya menebak dengan benar, teman ini pasti Xiao Yan dari klan Xiao, kan? Mata Lei Dong menatap langsung ke Xiao Yan. Matanya yang muram berisi sedikit kegembiraan di dalamnya. Xiao Yan. Ekspresi Lei Yun berubah setelah mendengar nama ini. Dia tanpa sadar berseru, Xiao Yan yang dikabarkan telah mengalahkan Hun Misheng. Xiao Yan dengan tenang tersenyum saat dia berdiri di atas panggung tinggi dan mengangguk. Bocah ini bahkan lebih sombong dari kita. Apa yang bisa dibanggakan dengan mengalahkan Hun Misheng? Pihak lain mungkin sengaja mengizinkannya untuk menang. Anggota klan Lei yang biasanya bangga merasa tidak senang setelah melihat cara Xiao Yan ini. Mereka mulai bergumam pelan. Meski suara mereka lembut, tetap saja menyebar. Tidak ada yang tahu apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja. Sun Er sedikit mengernyit saat dia berdiri di atas panggung yang tinggi. Wajah cantiknya menunjukkan rasa dingin. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia melangkah maju dan tertawa pelan. Saya mendengar bahwa beberapa dari Anda ada di sini untuk berdebat dan bersenang-senang. Bolehkah saya tahu apakah saya juga bisa ikut bersenang-senang? Hei, apakah kamu di sini untuk membantu mereka membalas kami? Namun, kamu bukan dari klan Gu, kan? Kata Lei Dong. Wajahnya berkedut setelah melihat Xiao Yan menunjukkan tanda-tanda akan membela klan Gu. Saudara Xiao Yan adalah calon suami dari Sun Er. Dia bisa dianggap sebagai anggota dari klan Gu kita. Gu Qing yang berbicara dengan suara lemah. Hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er dikenal luas di dalam klan Gu. Apalagi dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, bahkan kepala klan pun menerimanya. Masalah ini pada dasarnya sudah diputuskan dan tidak ada yang bisa mengubah keputusan tersebut. Oh! Lei Dong tiba-tiba mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia langsung menjilat bibirnya. Busur petir hitam melintas di matanya saat dia berkata, "Karena saudara Xiao yang tertarik, silakan bergabung dengan kami." Petir hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Lei Dong setelah kata terakhirnya terdengar. Petir berderak berlama-lama di sekitar tubuhnya saat aura liar dan kekerasan yang luar biasa menyebar, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Aku ingin tahu bagaimana Xiao Yan akan menangani hal itu. Gu Qing dan yang lainnya menatap tajam ke arah petir hitam yang tertinggal di sekitar tubuh Lei Dong. Sebelumnya, mereka telah dikalahkan oleh petir hitam yang menakutkan ini. Kekuatan ofensif dari petir hitam ini sangat hebat. Bahkan pertahanan mereka dengan mudah ditembus saat bersentuhan. Black Demon Lightning ya? Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat petir hitam yang dikenalnya di tubuh Lei Dong. Tidak disangka bahwa yang terakhir benar-benar mampu mengendalikan petir iblis hitam. Sepertinya kemampuan bertarungnya juga cukup hebat. Tidak heran dia mampu mengalahkan Gu Qing dan yang lainnya. Namun, ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergerak di depan banyak pasang mata. Dia langsung muncul di depan Lei Dong. Matanya menyapu selusin anggota klan Lei. Setelah itu, dia menggeser kakinya dan tertawa di depan banyak pasang mata yang terpana. Tidak banyak waktu. Mengapa kalian tidak menyerang bersama-sama? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.